Halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi menjelang siang semuanya. Oke, di video kali ini saya akan menjawab pertanyaan teman-teman yang masuk ya. Untuk masalah santan, masih banyak yang bertanya ya, apakah santan tidak dimasak? Menurut saya, untuk saya sendiri ya, saya tidak memasak santan, tapi saya peras menggunakan air RO ya, RO. Jadi tidak perlu saya masak lagi. Jika kalian mau masaknya silahkan ya, karena menurut saya kalau dimasak itu udah beda lagi ya untuk rasa, tidak seger. Tapi kalau teman-teman melihat resep yang lain dimasak, ya silahkan ya, nggak apa-apa untuk dimasak. Untuk masalah resep, banyak resep yang diberikan di YouTube ya. Di sini saya akan membuat es puter ya. Ini seperti biasa saya membuat es puter dengan adonan seperti biasa. Mungkin buat teman-teman semua yang mungkin kurang paham atau kurang jelas ya, mohon tidak untuk di skip agar lebih jelas lagi. Untuk masalah tabung atau ini, jika teman-teman mau pesan bisa ya, untuk melalui di kolom komentar silahkan nanti jika untuk pesan. Pertama yang kita perlu siapkan ya, kita siapkan dahulu bahannya ya. Oke, kita masukkan ini ya teman-teman, seperti biasa tepung maizena ya. Saya menggunakan tepung maizena 250 gram ditambah 250 gram ya. Untuk resep yang kedua ini ya teman-teman, resep terbaru dari kami. Dan untuk tepung aci atau tepung sagu ya, bebas ya. Banyak yang bertanya tepung apa sagu itu, sagu apa. Di sini saya menggunakan tepung sagu terong, bisa ya, sagu tani juga bisa ya. Yang penting jangan tepung sagu aren, karena tepung sagu aren itu untuk membuat bakso. Oke, kita masukkan air sebanyak 2 liter ya untuk melarutkan adonan ini. Kita larutkan, kita aduk-aduk ya, jangan sampai ada yang menggumpal. Nah, sebelum kita masukkan air panas, teman-teman bisa aduk ini sampai rata ya, jangan sampai menggumpal, sambil kita memasak air yang mau kita buat adonan ya. Sebanyak 4 liter air. Masaknya jangan 4 liter ya, bisa lebih, nanti takutnya kurang kan, kurang encer atau kurang matang ya, bisa kita tambahkan kembali. Oke, kita masukkan ya air panasnya. Setelah kita larutkan, kita masukkan. Nah, kemudian kita aduk-aduk ya sampai rata atau sampai kalis. Usahakan sampai kalis, jangan sampai ada yang menggumpal ya. Nah, seperti ini ya teman-teman, jangan sampai ada yang menggumpal nanti, karena kalau ada yang menggumpal nanti tidak bisa tercampur rata ya. Seperti ini, biar tidak ada yang menggumpal, aduk terus sampai gempor. Oke, langsung aja yuk kita ke tahap selanjutnya. Selanjutnya ya, kita masukkan gula pasirnya. Ini saya menggunakan gula pasir sebanyak 4 kilo ya, tapi tidak menggunakan pemanis buatan. Masukkan terus ya. Untuk gula pasir bisa kalian masukkan ke dalam tabung proses pemutaran, bisa ya. Sebelum diproses pembukuan bisa kalian mixer terlebih dahulu di tabung pemutaran. Nanti kalian bisa langsung aduk-aduk di sini juga bisa, di baskom. Kalian aduk-aduk sampai tercampur, nggak harus larut ya, yang penting tercampur. Nanti kita proses selanjutnya di tabung pemutaran. Nah, aduk-aduk seperti ini ya, seperti ini, yang penting tercampur. Nanti kita proses selanjutnya di tabung pemutaran. Oke, seperti ini cukup tercampur ya. Nanti kita proses selanjutnya untuk pencampuran santan, kita proses di mesin ya.
Oke, langsung aja ke selanjutnya pemrosesan pemutaran. Oke, langsung aja kita masukkan ke ini ya, ke tabung pemutaran. Seperti biasa, kita masukkan. Oke, masukkan garam ya. Tadi kelupaan garam sebanyak 1 sendok makan. Lalu masukkan susu. Saya menggunakan biasa susu diamond ya. Ini saya gunakan 1 liter untuk susunya. Oke, kemarin yang bertanya untuk kapasitas tabung ya, masalah harga itu tergantung kapasitas ya. Jika kapasitas itu sedikit maka murah, jelas tergantung sesuai kapasitas ya. Ini kapasitas saya 30 liter, tapi saya gunakan adonan tidak 30 liter ya, hanya sekitar 24 liter. Kita masukkan sini, nanti setelah jadi es itu menjadi 30 liter, jadi naik menjadi 6 liter ya. Oke, kita masukkan untuk perasa ya, terserah kalian mau menggunakan perasa apa. Yang jelas saya di sini menggunakan pop es ya untuk perasa. Saya menggunakan pop es yang rasanya tidak ini ya, tidak pahit untuk lidah, pastinya enak. Oke, kita masukkan santan ya. Kita masukkan santan seperti biasa ya. Ini tabung tidak saya penuhi. Oke, lalu kita tinggal proses pemutaran hingga menjadi es krim yang sangat lembut. Oke, kita langsung tutup dan kita proses pemutaran ya. Mixer terlebih dahulu biar ini tercampur ya. Kemudian nanti kita masukkan es batu dan garam. Tinggal kita tunggu menjadi es krim. Oke. Diproses sampai ini ya, kurang lebih 30 menit hingga es mencair, es batu samping-sampingnya ya. Yang penting untuk tarikan sudah berat, bisa kita angkat. Lalu kita pindahkan ke tabung yang lebih kecil untuk kita jual. Oke. Ini setelah 30 menit seperti ini ya, es batu sampingnya sudah meleleh semua dan tarikannya sudah berat. Langsung kita angkat, kita masukkan ke dalam tabung. Oke, seperti ini hasilnya ya. Setelah proses pemutaran dia mengembang penuh ya. Ini seperti ini hasilnya dan lembut. Oke, langsung kita masukkan ke tabung untuk kita kompres lalu kita jual, atau bisa kita masukkan terlebih dahulu ke dalam freezer. Oke, ini saya kompres, yang saya langsung mau jual kompres ya. Ini sekitar jam 12, nanti kita berangkat jam 3 sampai habis asar ya, kita mulai jualan. Jadi sudah beku. Oke ya, cukup sekian video kali ini, mudah-mudahan bermanfaat. Sampai ketemu di lain kesempatan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.